Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Almahira Devi. Ini aku akan membahas sesuai judulnya, yaitu mitos dan fakta mitos dan fakta seputar ASI. Nah, kenapa aku ngebahas hal ini? Karena memang kayaknya tuh udah sering banget ya dihadapi oleh ibu-ibu menyusui tentang mitos-mitos yang berkeliaran di mana-mana gitu ya. Jadi di sini aku akan coba membahasnya. Dan bukan membahas juga sih, jadi akan memberikan informasi apa aja sih mitos-mitosnya dan apa aja sih fakta-faktanya itu. Nah, di sini aku akan mencoba memberitahu. Oke, langsung aja ke mitos yang pertama. Mitos yang pertama yaitu ASI yang pertama kali keluar pasca melahirkan. Itu mitosnya ASI basi tidak boleh diberikan ke si dede bayinya. Nah, itu ternyata cuman mitos ya teman-teman. Soalnya ASI yang baru pertama kali keluar pasca melahirkan itu yang disebut kolostrum. Nah, kolostrum itu kan yang berwarna kekuning-kuningan, makanya mungkin disebut ASI basi karena memang warnanya kekuning-kuningan. Logikanya kan orang kan baru pertama keluar gitu, masa ASI basi, sebenarnya kan kayak gitu ya. Jadi faktanya ASI yang baru keluar pertama kali pasca melahirkan itu sangat bagus sekali karena itu untuk antibodi atau daya tahan tubuh si dede bayinya. Jadi itu harus dikasihkan ya. Jadi Jadi informasi yang beredar bahwa ASI yang pertama kali itu ASI basi tidak boleh diberikan ke si dede itu hanya mitos. Jadi yang fakta yang benernya yaitu ASI yang baru pertama kali keluar pasca melahirkan itu harus diberikan ke si dede bayinya karena itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian mitos selanjutnya yaitu ASI pasca melahirkan ASI belum keluar, maka si dede bayinya itu harus dikasih susu formula. Nah, itu mitos ya teman-teman, karena bayi itu masih bisa bertahan hidup selama 3 hari dan selama plasentanya masih basah. Nah, itu masih bisa bertahan hidup selama 3 hari itu asalkan tidak bergejala demam, kemudian nggak ada hal-hal lain gitu, nggak ada sakit. Nah, itu harus itu nggak masalah gitu. Tapi selama pasca melahirkan itu, selama ASI belum keluar itu harus terus disusukan ke si dede bayinya. Kenapa? Karena supaya merangsang ASInya cepat keluar kayak gitu. Kemudian mitos yang mitos selanjutnya yaitu payudara lembek itu tandanya tidak ada ASInya. Nah, ternyata itu hanya mitos ya teman-teman, karena payudara yang lembek itu jadi sudah mengeluarkan ASI yang dengan maksimal. Karena kan kalau misalkan baru pertama kali menyusui itu pasti kan si bayi itu kan mengkel keras kayak gitu kan, karena kan masih terus berproduksi ASInya, belum bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan si bayinya. Jadi kan pasti akan terus memproduksi ASI gitu. Nah, apabila si bayi itu lembek ya kayak kerupuk sembilak gitu kalau ya, nah itu itu nggak masalah gitu, bukan tandanya nggak ada ASInya, tapi memang sudah mengeluarkan ASI dengan maksimal atau dengan baik. Mitos selanjutnya yaitu ibu-ibu yang mempunyai size payudara yang minimalis itu tidak bisa menyusui atau tidak bisa memproduksi ASI. Nah, itu hanya mitos ya teman-teman. Jadi faktanya yaitu ASI diproduksi tidak berdasarkan ukuran payudara karena tidak ditampung di payudara. Jutaan sel-sel ASI akan bekerja berdasarkan kontrol pikiran kita. Nah, jadi
Kenapa? Nah, jadi ibu-ibu nyusui itu harus benar-benar mengontrol pikirannya gitu, jadi supaya ASInya itu tetap lancar. Makanya kan waktu itu aku menjelaskan di tips ASI lancar. Nah itu di tipsnya itu kan ibu menyusui itu harus senang, harus bahagia gitu, jangan terlalu banyak pikiran karena itu akan mempengaruhi produksi ASInya. Jadi mitos yang atau omongan yang memberitahu bahwa katanya stay payudara yang kecil itu tidak bisa memproduksi ASI itu hanya mitos ya teman-teman. Jadi produksi ASI itu ASI diproduksi itu tidak sesuai tidak berdasarkan ukuran payudara. Banyak juga ya banyak juga gitu ibu-ibu yang mempunyai size payudaranya itu yang maksimal gitu ataupun yang lebih dari minimal. Itu kan ada juga yang tidak bisa produksi ASI karena memang mungkin dari pola pikiran ibu-ibunya itu. Jadi benar-benar pas kalau menyusui itu harus dikontrol pola pikir kita supaya ASInya tetap lancar. Kemudian mitos selanjutnya yaitu kalau misalkan kalau sudah bepergian, ASInya jangan langsung dikasihkan ke dede bayinya karena akan mempengaruhi karena takutnya nanti masuk angin. Nah, faktanya ASI aman diminum kapanpun dan dimanapun ya. Jadi misalkan ada yang ngasih tahu pas kita udah bepergian nih, ASInya dibuang dulu gitu, takutnya nanti si dede bayinya masuk angin. Nah, itu ternyata cuma mitos ya teman-teman. Faktanya ASI itu kayak semacam istilahnya jadi emang udah diproduksi sebaik mungkin gitu kan. Jadi kapanpun dimanapun bisa langsung dikasihkan ke si dede bayi gitu. Mitos selanjutnya yaitu tidak boleh minum es, minum minuman dingin gitu. Terus nggak boleh makanan pedas, takut anaknya mencret. Kalau misalkan minum minuman dingin itu takut anaknya pilek, batuk kayak gitu. Nah itu ternyata hanya mitos. Nah pasti sih kalau hal yang kayak gini kayaknya sering banget ngedengar gitu kan ya, termasuk saya juga sering banget lah gitu pas lagi menyusui gitu sering banget ngedengar gitu atau bahkan terjadi dimanapun dan kapanpun. Ternyata itu hanya mitos. Nah faktanya yaitu pilek itu penyebabnya kan dari virus. Nah kalau misal makan makanan pedas tidak akan membuat si dede bayinya mencret, tapi dengan porsi yang wajar ya, jangan terlalu pedes banget gitu ya. Pedes banget karena akan memicu kitanya juga mungkin mulus terus kan, jadi repot ya buat menyusui si dede bayinya kayak gitu. Kemudian mitos selanjutnya yaitu ASI yang bening. Kemudian mitos selanjutnya yaitu ASI yang bening atau encer itu tidak ada nutrisinya. Faktanya ASI memang terbagi menjadi dua, yaitu ada formik dan hamil. Formik memang bentuknya itu cair, bening itu memang sebagai obat hausnya bayi. Nah sedangkan untuk hamil itu memang bentuknya jadi kental, terus isinya lebih banyak lemak. Nah itu yang disebut dengan hamil. Jadi misalkan ada yang ngasih tahu ASInya itu bening, ASI yang bening tuh jadi nggak ada nutrisinya, atau misalkan ada yang ngasih tahu ASInya nggak kental gitu, itu nggak bagus. Mesti jangan dikasihin ke si dede bayinya atau gitu ya, nggak dengar kayak gitu. Nah itu ternyata hanya mitos ya teman-teman, karena ASI itu terbagi menjadi dua, yaitu ada formik dan hamil yang udah dijelaskan aku tadi itu. Karena memang aku juga ngerasain sih, ada yang cair bening dan ada yang kental putih susu gitu. Nah itu ternyata memang ASI itu terbagi menjadi dua, itu formik dan hamil. Kemudian mitos selanjutnya yaitu kayaknya tuh kalau mitos ini sering banget ngedenger, karena aku pun ini tuh ngedengar dari zaman aku masih kecil, pokoknya masih belum ngerti apa-apa. Aku tuh ngedengar
Katanya kalau misalkan asif atau ASI perah itu misalkan didiamin gitu ya, didiamin seharian itu bakal menjadi darah. Nah ternyata itu tuh hanya mitos ya teman-teman, itu hanya mitos. Karena aku udah aku tuh udah nyobain gitu ya, seharian itu si ASI-nya nggak diapa-apain gitu deh, ASI perah di suhu ruangan gitu, didiamin seharian sampai malam itu ya tetap warna putih gitu, nggak menjadi darah gitu, tetap putih biasa aja gitu, kayak warna air susu gitu. Ternyata itu hanya mitos. Jadi kalau misalkan ada yang masih ngedenger dan masih ngasih tahu itu takutnya lama-lama nanti jadi darah, itu ternyata cuma mitos. Karena aku juga pernah ngerasain waktu itu memang karena emang nggak disengaja juga gitu. Pernah waktu itu seharian sampai malam itu ASI aku masih di suhu ruangan sampai ya mungkin udah basi kali ya, karena kan kalau misalkan ASI suhu ruangan itu cuma kuat sampai 4 jam, setahu aku ya 4 jam atau lebih gitu. Nah ternyata itu hanya mitos ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang ngasih tahu itu hanya mitos. Faktanya memang ASI ya tetap ASI, warna putih susu. Kemudian ini juga kayaknya udah sering banget ngedengar ya, katanya kalau misalkan ibu menyusui itu harus makan daun katuk supaya ASInya terus lancar, ASInya terus bagus. Nah faktanya ya memang sih bagus ya daun katuk itu untuk ibu menyusui, tapi tidak harus sering daun katuk terus. Bisa jadi dengan sayur bayam, kemudian sayur kecipir, terus sayuran hijau semua itu emang sangat bagus ya. Jadi tidak mesti harus daun katuk. Itu kan kadang ada yang udah daun katuk karena memang itu bagus. Itu semuanya itu bagus kok. Sayuran hijau itu bagus untuk ibu menyusui, untuk memperlancar ASI, untuk boosternya ASI gitu. Jadi kalau misalkan mau makan makanan kesukaan, kalau mau makan favorit kita itu ya nggak masalah. Jadi ya yang penting kan terus isi asupan nutrisinya gitu kan, jadi biar ASInya juga lancar. Kan kalau misalkan kita makan makanan kesukaan kita gitu ya, makanan favorit kita dimakan gitu selama ibu menyusui, kan pasti malah ASI kita makin lancar, karena kan pikiran kita itu lagi senang gitu ya, makan makanan favorit kita itu kan pasti senang banget kan gitu. Jadi memang nggak masalah sih mau itu daun katuk, mau itu bayam, mau itu kangkung, mau itu apapun, yang penting sayuran hijau itu emang bagus untuk ibu menyusui. Kemudian mitos selanjutnya yaitu kalau bayi menangis padahal baru selesai menyusui itu tandanya ASInya kurang mengenyangkan. Jadi harus dicampur sama susu formula. Nah itu hanya mitos ya teman-teman, karena bayi itu faktanya bayi itu refleks menangis, karena kan memang bayi itu kan belum bisa ngomong ya gitu, belum bisa ngasih tahu lagi sakit atau lagi apa gitu. Jadi kan kalau misalkan sakit nangis, gerah nangis, lapar nangis, apa-apa kan komunikasinya dengan nangis ya. Jadi nggak ada hubungannya kalau misalkan bayi kalau nangis susunya kurang mengenyangkan gitu. Jadi harus dicampur susu formula. Nah itu ternyata hanya mitos. Jadi faktanya memang kalau bayi kan memang seperti itu gitu, apa-apa tuh pasti nangis, karena komunikasi itu hanya dengan nangis, belum bisa ngomong jelas seperti orang dewasa. Kemudian mitos selanjutnya itu bayi ASI itu nggak akan gemuk. Kalau pengen gemuk anaknya gitu harus pakai susu formula. Faktanya yaitu bayi ASI itu tetap bisa gemuk kok, dan bayi susu formula itu juga bisa gemuk. Nah tapi kalau yang bayi ASI itu tidak akan mengalami obesitas, karena formula laktosa di ASI-nya itu sesuai dengan kebutuhan bayinya gitu. Jadi bayi ASI juga bisa gemuk kok. Contohnya kayak anak saya itu kan yang ASI full ya, ASI eksklusif sampai sekarang gitu, udah mau 2 tahun alhamdulillah.
dia gemuk kok gitu, dia malah gemuk banget. Jadi gemuk banget juga maksudnya nggak obesitas ya, gemuknya gemuk gitu, gemuk yang sedang seusianya gitu. Jadi apa namanya, dan tergantung juga dari keturunan juga ya. Kalau misalkan nih anaknya udah aslinya padahal bagus gitu ya, lancar gitu, sedangkan anaknya kan nggak gemuk gitu ya, sedang-sedang aja lah, bisa jadi kurus atau sedang gitu, nggak gemuk sampai mengkel-mengkel gitu badannya gitu kan, itu mungkin bisa jadi karena turunan juga gitu, karena kan ada turunannya memang pas bayinya itu memang sedang-sedang aja gitu, nggak gemuk gitu, ada yang kayak gitu. Karena waktu itu juga aku pernah nemuin sih bayinya dia lebih berapa bulan dari anak saya, tapi gemukan anak saya. Nah ternyata memang pas ngobrol-ngobrol memang itu turunan dari ayahnya waktu pas masih pas masih bayinya memang kecil gitu, jadi sedang-sedang aja, jadi nggak gemuk kayak gitu. Jadi itu hanya mitos ya teman-teman, kalau misalkan katanya kalau ASI mah nggak bikin gemuk. Kemudian mitos selanjutnya yaitu ASI jangan sampai netes ke mata si dede bayinya, atau ASI jangan sampai netes ke kemaluan si dede bayinya, itu karena akan kalau netes ke kemaluannya katanya mitosnya akan mandul, takutnya nanti si bayinya mandul. Nah kemudian kalau misalkan ASInya netes ke matanya nanti bikin bayinya buta, itu mitos ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih kena si dede bayinya kena matanya kena tetesan ASI, jadi harus segera dilap pakai lap basah gitu, air hangat, langsung dibersihin aja gitu, soalnya emang nggak kenapa-napa sih. Dan jangan pernah meneteskan ASI ke mata bayi, karena kan ngedenger ya, karena mitosnya buat ngobatin sakit mata gitu kan, buat ngobatin sakit mata bayi. Nah ternyata dokter itu tidak pernah menyarankan hal itu, jadi kita turutin aja apa kata dokter. Mungkin ada sebagian gitu ya, ada yang kebetulan pas pas lagi sakit mata diobatin pakai ASI langsung sembuh, itu mungkin udah harusnya sembuh mungkin gitu. Tapi memang dari pihak dokter tidak menyarankan untuk meneteskan ASI ke mata bayi pada saat sakit mata gitu. Kemudian mitos selanjutnya yaitu kalau misalkan bayinya sakit, ibunya harus minum obat biar meresap ke tubuh bayinya, jadi melalui ASI gitu ya, biar obatnya itu meresap ke si dede bayinya. Itu ternyata hanya mitos. Aku pernah ngedengar sih waktu aku lagi menyusuin ya, karena misalkan nih anaknya itu lagi demam, nah kita itu harus minum obat paracetamolnya gitu. Nah ternyata itu hanya mitos. Nah faktanya kalau misalkan bayinya sakit ya periksa ke dokter ya gitu, nggak ada hubungannya gitu sama obat yang diminum ke ibunya gitu, terus disusuin ke si dede bayinya, itu nggak berpengaruh gitu ya, malah yang ada itu obat pengaruhnya ke si ibunya gitu, bukan ke si dede bayinya. Jadi kalau misalkan si bayinya sakit itu harus segera periksa ke dokter. Nah tapi kalau misalkan bayinya itu masih di bawah 6 bulan, misalkan sakit demam, sakit pilek, itu harus digencar terus pakai ASI, karena itu obat paling ampuh, paling mujarab, bener-bener ampuh deh gitu. Kalau misalkan lagi sakit gitu ya, anaknya lagi sakit terus dikasih ASI terus gitu. Karena aku juga ngalamin sendiri sih, pas anak saya lagi sakit itu saya terus kasih ASI terus gitu ya, terus-terusan gitu. Dan alhamdulillah memang besoknya tuh udah mulai agak reda gitu. Jadi memang harus digempur pakai ASI walaupun memang misalkan nih kalau ibu kan pasti khawatir gitu ya, kalau misalnya takutnya kurang gitu kan, dari ASI itu kan takutnya kurang obatnya gitu kan. Jadi kan kita suka periksa ke dokter anak gitu untuk minta obat buat si dede bayinya biar sembuh juga gitu, biar ngebantu kesembuhannya gitu. Aku juga ngalamin sih gitu, sampai waktu itu pernah tuh anak saya tuh sakit panas sampai 39 derajat
nyampe 40 kayaknya, nyampe 40 saya langsung periksa ke dokter itu. Tapi alhamdulillah anak aku itu enggak ini apa namanya, enggak sampai kejang-kejang, alhamdulillah gitu ya, mungkin karena memang enggak ada turunan juga yang sampai kejang-kejang kayak gitu, jadi alhamdulillah banget anak aku tuh kuat sampai bener sampai 40 derajat itu anak aku panas. Aku langsung periksain ke dokter dan alhamdulillah apa namanya, dokter pun nggak begitu bikin aku jadi nggak bikin aku was-was khawatir gitu ya, bikin aku tenang gitu, bikin biasa aja gitu, dan langsung dikasih obat yang dari langsung dikasih obat. Takutnya mungkin dari pihak dokter kan takutnya kejang karena aku udah 40 derajat tuh, dikasih obat yang masukin ke duburnya itu, dan dikasih racikan obat juga khusus untuk sesuai umurnya gitu. Dan saya juga disaranin untuk digempur dengan ASI juga gitu, jangan terlalu ingin ke ke obat kimianya gitu, jadi harus digempur pakai ASI. Dan alhamdulillah besoknya itu anak aku langsung sembuh, langsung turun badannya, turun panasnya gitu ceritanya. Jadi memang ya wajar lah kalau misalkan tapi kan saya tuh suka was-was gitu, takutnya dari ASI aja kurang gitu, takutnya kan emang sih kalau dari ASI tuh nggak langsung turun ya gitu, jadi butuh proses, namanya juga alami gitu ya, jadi butuh proses, kitanya juga harus sabar. Tapi ada juga kan ibu-ibu yang nggak sabar ya, karena memang ya namanya juga kita selaku ibu ke anak gitu ya, khawatir gitu, takut anaknya kenapa-napa kalau misalkan masih terus badannya panas gitu kan. Ya nggak masalah sih, karena saya juga kayak gitu, jadi ya apa periksa aja ke dokter, karena kan kita juga kan nggak paham banget ya gitu kondisi anak itu seperti apa, ya benar-benar paham kan itu dokter yang ahlinya lah istilahnya gitu. Jadi memang kitanya juga harus tetap nggak boleh panik, harus santai gitu. Jadi pikiran kita harus tetap positif supaya memang biar ke anaknya juga tenang gitu. Karena kan kalau misalkan ibu ke anak itu kan memang batinnya kuat ya, jadi kalau misalkan kitanya was-was gitu, kitanya khawatir terus, panik terus, ya pasti anaknya juga bakalan rewel gitu. Kalau misalkan kitanya santai gitu, pikiran kitanya positif gitu, insya Allah pasti anaknya juga tenang gitu, gak rewel kayak gitu. Kemudian mitos selanjutnya yaitu kalau udah bayinya udah 1 tahun lebih, nah itu kandungan ASINya sudah tidak bagus. Itu hanya mitos ya teman-teman, karena menyusui itu bagusnya sampai 2 tahun. Ini bukan dari anjuran dokter aja ya, tapi memang di agama Islam pun dianjurkan menyusui itu sampai 2 tahun pun, seperti itu. Jadi kandungan ASI itu mau sampai kapanpun tidak berkurang nutrisinya, seperti itu. Kemudian mitos selanjutnya yaitu ibu menyusui itu harus banyak makan dan banyak minum. Nah memang sih ini aku rasain sekali ya, sebenarnya bukan harus sih, tapi memang kayak yang lapar terus sih. Emang kalau ibu menyusui itu lapar terus ya, karena kan kita habis makan kan, karena kan nutrisi kita terbagi menjadi dua, yaitu buat si bayinya dan buat kitanya juga ya gitu. Jadi pasti cepat lapar. Nah mungkin sebagian orang atau orang tua gitu kan menyarankan harus banyak makan ya, karena seperti itu supaya kitanya tidak kelaparan, kemudian si ASINya juga pikirannya kan biasa ASINya juga lancar. Nah sebenarnya kalau misalnya bikin ASINya lancar itu ibu menyusui harus makan makanan yang bergizi, yang bergizi seimbang dan banyak nutrisinya, seperti itu aja sih. Karena kalau misalkan masalah banyak makan atau banyak minum itu memang udah pasti karena lapar terus sih kalau ibu menyusui gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang mitos banyak makan, mungkin bisa dibilang mitos ya, tapi yang dirasain itu memang kerasanya itu kan lapar terus kalau menyusui, karena memang makanan kita itu dibagi menjadi 2, karena mungkin orang tua itu khawatir takutnya
kitanya itu lapar, terus gedenya juga kurang terisi. Kemudian mitos selanjutnya yaitu ASI beku yang sudah berbulan-bulan itu tidak layak untuk diminum. Nah itu hanya mitos ya teman-teman. Jadi misalkan nih untuk ibu-ibu bekerja gitu yang mam, kan pasti suka memerah ASI gitu kan, sering pumping dan disimpan di freezer. Nah ada yang kelupaan atau memang stoknya itu kan banyak gitu, jadi masih di freezer sampai berbulan-bulan. Nah itu ternyata dan terus ada yang ngasih tahu itu pasti nutrisinya udah nggak bagus gitu kan, udah nggak layak diminum. Nah tapi itu masih bisa layak diminum kok, tapi paling nutrisinya berkurang aja dari kayak asam aminonya atau dari zat imunitasnya itu paling berkurang. Cuman kalau misalkan masih beku itu masih bisa diminum kok gitu, masih ada nutrisinya walaupun berkurang tapi masih bagus kalau diminum, masih layak untuk diminum gitu. Kemudian selanjutnya kalau misalkan dipumping terus asinya bakalan kering, itu mitosnya. Nah itu hanya mitos ya teman-teman. Misalkan nih sering ngedengar jangan terus dipumping gitu, nanti malah kering gitu asinya. Nah itu hanya mitos. Sebenarnya malah semakin sering dipumping maka produksi asinya akan semakin terus banyak, akan terus berproduksi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mendengar hal itu hanya mitos ya. Nah segitu aja penjelasan atau informasi yang aku berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Maafin aku kalau misalkan masih banyak kurangnya dari cara menjelaskan ataupun dari cara bicaranya gitu kan, mohon dimaafkan karena aku juga ini masih belajar untuk menyampaikan dengan baik supaya apa yang aku sampaikan itu bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Jadi saya mohon maaf apabila masih banyak kurangnya ya. Mudah-mudahan informasi yang aku berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, apalagi untuk ibu menyusui, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya dinyalain ya supaya tidak ketinggalan dengan tips-tips saya selanjutnya. Terima kasih.